Saya adalah santri Mbak Arwani. Pada tahun 66 saya mondok di Mbak Arwani, dan pada waktu itu Mbak Arwani belum punya pondok. Saya mondok di sana sampai tahun 70. Setelah saya khatam, kemudian tahun 79 saya merantau kembali. Sampai sini kemudian tahun 80 saya sowan Mbak Arwani. Kemudian didhawuhi Mbak Arwani. Didhawuhi Mbak Arwani. Karena saya setelah dari Mbak Arwani itu mondok kemana-mana. Jadi mondok di Semarang pernah, di Pekalongan pernah, di Kaliwungu pernah, kemudian terakhir di Salatiga. Salatiga itu saya mondok ngaji Bukhari Muslim, kecantol anaknya Kiai sampai sekarang. Jadi ini ceritanya itu, saya di Poncol itu, kemudian saya Poncol saya pas mandi salah. Nanti kadang-kadang orang salah itu membawa beruntungan. Saya mandi salah di gelombangnya Kiai. Sampai di situ ketemu anak perempuan yang pinjungan begini, marah-marah sama saya. Kang santri kurang ajar. Ini gelombangnya Kiai. Nah, saya memang tidak tahu, orang tidak tahu kan ya. Tidak salah gitu. Itu. Akhirnya setelah saya lihat anak perempuan itu, saya tanyakan itu siapa kepada tetangga itu. Mondok itu, oh anaknya kakak saya Kiai Sahli namanya. Terus saya lamar langsung, 1 minggu dinikahkan. Alhamdulillah dapat rezeki. Tanpa memandang siapa saya gitu. Karena pada waktu khataman Muslim itu, saya disuruh oleh Kiai Ahmad Hasan Asy'ari suruh baca Quran sahataman. Nah, mungkin mertua saya melihat saya kok hafal Quran gitu, mungkin. Tapi tidak dilihat latar belakang saya, anaknya siapa, punya harta apa enggak, sugih apa kere enggak. Langsung diterima sebagai mantu itu. Ya, alhamdulillah. Karena ada keberanian saya untuk melamar anaknya orang. Karena saya punya prinsip, 1 dibuang, 1000 masih menunggu gitu. Jargon itu, ya alhamdulillah gitu. Jadi setelah saya sowan Mbak Arwani, kemudian sowan ditemui Mbak Arwani. Terus didhawuhi Mbak Arwani, "Le, bikin pondok le. Tak namakan Raudhatul Hufat. Dengan doa begini, mudah-mudahan wanginya seperti Raudhatul Hufat, Raudhatul Jannah." Itu dawuh Mbak Arwani itu. Setelah itu kemudian saya digandeng beliau, diajak dipameri rumahnya. Beliau dawuh gini, "Iki omahku iki. Tak bangun-bangun dewe gitu." Padahal saya pada waktu mondok sering khidmat di situ, nyugati tamu itu. Tapi beliau lupa dengan saya. Habis itu tunjukin lagi ke belakang, "Ayo, aku saiki duwe pondok." Karena pada waktu saya di sana Mbak Arwani belum punya pondok. Terus ke belakang, "Ini aku beli tanah sendiri, tak bangun-bangun sendiri gitu." Habis itu terus didhawuhi lagi yang terakhir itu, "Anu le, ke kantor minta sanad." Akhirnya saya ke kantor minta sanad, terus saya sowankan ditandatangani karo beliau. Ya wis mulih itu. Sampai di sini ceritanya persis apa dawuh Mbak Arwani. Kuasa Allah itu saya hanya jualan ayam 1 meja itu bisa beli tanah 9 arah. Yang sekarang tanah yang di sana itu per arah 1 M di pondok ini. Di sini masih 500. Itu akhirnya saya alhamdulillah, terus saya ke sini. Awal-awal saya datang itu memang saya pamer kepada masyarakat bahwa saya hafal Quran. Oh enggak apa-apa itu, pokoknya pamer aja lah. Saya pamer masyarakat bahwa saya hafal Quran, dan dibuktikan setiap baca sholat tarawih saya itu baca Quran 1 juz dan tak terjemahkan sampai hari raya. Itu biasa itu. Jadi masyarakat antusias sekali mendengar saya baca Quran 1 juz dengan terjemahnya itu. Alhamdulillah beberapa tahun, 20 tahun saya begitu itu. Jadi sebagai imam masjid, saya Pak Imam, khotib, imam tarawih dan sebagainya, bila ujrin. Bila ujrin tanpa dibayar sama sekali. Alhamdulillah berkah saya mengabdi seperti itu. Kemudian saya di sini bikin madrasah
diniyah. Jadi anak-anak tak kumpulkan, mau ndak kamu sekolah agama? Alhamdulillah orang kampung anak-anaknya pada mau sekolah agama. Metode saya dalam madrasah diniyah semua pelajaran tak pakai syair semuanya. Dari tauhid, fikih, jurumiyah, semuanya pakai syair. Jadi anak-anak itu setiap masuk mesti rame. Karena syairan semua gitu, rame. Ternyata itu menarik minat masyarakat sini untuk ngaji semuanya. Kemudian saya setelah itu karena tempatnya itu tidak cukup, saya pindah ke depan saya itu nama madrasah dulu itu. Ada madrasah yang dulunya pernah ada, kemudian hilang dan dipakai kandang. Akhirnya itu tak renovasi, kemudian tak pakai madrasah. Sampai sekarang itu eksis, muridnya banyak itu. Jadi dari itu kemudian kepercayaan masyarakat ada. Dan saya kemudian ya karena ya kiai itu kalau melarat itu kelihatannya enggak kurang disegani gitu. Terpaksa saya harus, padahal dulu saya didapui Mbak Gusmi itu rezeki itu seperti ayam. Kalau pagi kamu kejar itu melari, tapi kalau sore ngandang dewe. Saya bilang, terus gimana caranya punya ayam yang ngandang gitu. Akhirnya saya tirakat bener saya bagaimana punya ayam bisa ngandang. Rezeki datang sendiri, tidak harus dicari kemana-mana. Alhamdulillah berhasil. Nah itu. Kemudian setelah itu saya jualan ikan. Nah, satu meja itu bisa beli tanah 9 arah. Yang sekarang tak pakai pondok itu. Itu hasil dari karya sendiri. Karena Mbak Arwani dawuhnya tanah beli sendiri, tak bangun sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah saya itu beli tanah sendiri dan tak bangun sendiri. Sampai sekarang tidak pernah membuat proposal untuk masyarakat maupun kepada siapa. Dan ini tak turunkan kepada anak-anak saya. Anak saya yang berjuang satu, yang nomor 2 adiknya Gus Niam itu di Denpasar punya pendidikan mulai TK sampai universitas. Itu sudah tak syaratkan kalau kamu mau berjuang harus ikhlas, jangan bikin proposal. Alhamdulillah. Anak saya nomor 2 juga begitu, bisa bikin gedung-gedung yang mewah, yang megah itu, yang 3 lantai itu juga tidak bikin proposal, karya sendiri. Kemudian anak saya yang kedua di Asidikia juga sama, tak suruh bangun tapi jangan minta sumbangan, alhamdulillah juga berjalan dan punya cabang pondok di Bogor. Anak saya yang nomor 2 di Asidikia 2 itu, ya di Bogor punya pondok tahfidz khusus. Tuh, kalau yang di Asidikia 2 di Jabar itu ya masih umum, mulai SD, SMP, SMA, SMK, MTS Alia dan Ma'had Ali. Itu yang di Jabar di Asidikia 2 gitu. Nah itulah ceritanya asal mula berdirinya pondok pesantren Raudhatul Hufat. Sampai sekarang ini ya alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Metode yang dipakai adalah tetap pada dulunya adalah tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Kan tahfidzul Quran itu masih berupa pondok salaf. Tahfidz, kemudian kitab-kitab salaf. Akhirnya minat masyarakat kurang. Hanya tahfidz saja. Akhirnya saya dipancing-pancing masyarakat gimana kalau bikin pendidikan umum gitu. Akhirnya terpaksa saya bikin MTS dan Aliyah. Itu. Alhamdulillah ternyata juga benar. Setelah memberikan MTS Aliyah, murid semakin banyak. Gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih terbatas 350 karena kapasitas pondok memang secukupnya seperti itu. Ditambah lagi juga akan kepenuhan. Maka saya mengembangkan di sini. Itulah ceritanya Pondok Pesantren Raudhatul Hufat.